Sudah beberapa hari, latihan antar kecabangan digelar. Hari ini, pergeseran pasukan oleh Batalion Infanteri dan Kavaleri dalam rangka menjalankan misi atau operasi penyerbuan kembali mendapatkan hambatan. Sehingga kami tidak dapat mengatasi dan kami lapor kepada dan BTP untuk meminta bantuan dari pasukan Zeni. Kelompok pemberontak ternyata telah menebar jebakan berupa bahan peledak dan kawat berduri yang telah tersebar sepanjang perjalanan lokasi pergeseran pasukan TNI AD ini. Setelah ini, saya perintahkan kamu untuk melaksanakan pembersihan lapangan ranjau. Periksa medan sekeliling, jelas? Siap, jelas. Apabila masih ada ranjau, kamu laporkan kepada saya, jelas? Siap, jelas. Kalau jelas, kerjakan. Kerjakan. Dengan menggunakan pakaian lengkap berupa body armor, regu penjinak bahan peledak melakukan sweeping terhadap jalur yang digunakan menuju lokasi penyerbuan. Regu penjinak bahan peledak menggunakan alat berupa metal detector yang berfungsi untuk melacak ranjau yang telah disebar oleh pemberontak. Selanjutnya, saya perintahkan 2 orang personil dari Regu Sipur tadi untuk melaksanakan pengusutan. Apakah di daerah yang akan dilewati oleh tank kavaleri masih ada ranjau atau tidak. Lalu, 2 orang personil tersebut menemukan 2 buah ranjau dan dia melaporkan kepada saya. Prajurit yang telah mendeteksi letak ranjau segera menandai ranjau yang ditemukan dan segera melapor kepada komandan regu. Kemudian, segera melakukan eksekusi pelucutan ranjau. Pelucutan ranjau juga kerap dikawal oleh anggota regu yang lain dengan posisi siap tempur untuk mengantisipasi adanya gangguan susulan dari pihak pemberontak. Setelah hampir seluruh ranjau dapat terdeteksi, Komandan Batalion Infanteri 125 memerintahkan Regu Zeni Tempur untuk menerobos sisa-sisa ranjau agar dapat dilalui oleh seluruh pasukan. Beri tanda, selanjutnya on tenjong. Oke, baik. Setelah ini, kita kembali ke pasukan. Kita siapkan untuk penerobosan lapangan ranjau. Jelas? Siap, jelas. Selain ranjau yang terdapat pada jalur tanah yang dilalui pasukan kavaleri, ranjau dan kawat duri juga ditemukan di area perkebunan milik masyarakat sekitar. Dengan melakukan pembagian tugas, Komandan Regu Zeni Tempur dan pasukan berupaya untuk melakukan penerobosan agar pasukan infanteri dapat melaluinya. Perhatikan, angkatan. Setelah ini, kita mendapatkan perintah oleh Komandan Beton untuk melaksanakan penerobosan lapangan ranjau. Saya akan memberi tugas. Pembagian tugas dilakukan dalam upaya untuk melakukan pelucutan ranjau. Komandan Regu membagi tugas para anggotanya agar tiap-tiap pasukan dapat bergeser dengan hati-hati dan tetap siaga dan mendekat menuju ranjau yang akan dilucuti. Oleh karenanya, sebelum mendirikan tempat menginap maupun koordinasi sementara, Komandan Regu menempatkan beberapa anggota Regu untuk menempati posisi-posisi tertentu untuk melakukan pengawasan guna mencegah adanya gangguan yang mengganggu jalannya pelucutan ranjau. Saya perintahkan kamu, pos tinjaumu dari jam 1 sampai jam 4. Jelas? Siap, jelas. Jam 2. Siap. Ini jalan tinjaumu dari jam 11 sampai dengan jam 8. Jelas? Siap, jelas. Pelucutan ranjau kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini, Regu Zeni Tempur menggunakan Bangalore Torpedo. Ini saya perintahkan kamu untuk memasang Bangalore Torpedo. Jelas? Siap, jelas. Bangalore Torpedo adalah pemicu bahan peledak yang berbentuk tabung dan terdiri dari beberapa bagian. Penggunaan Bangalore Torpedo biasanya dioperasikan hingga 4 orang prajurit yang masing-masing membawa satu bagian dari Bangalore Torpedo tersebut. Izin kelompok matikan. Bangalore Torpedo sudah dipasang. Selanjutnya siap untuk diledakkan.
Setelah ranjau berhasil diledakkan dengan penerobosan, jalur dinyatakan aman. Regu Zeni Tempur memberikan batasan jalur agar pasukan dapat melanjutkan perjalanan. Setelah lapangan ranjau telah berhasil diterobos, pasukan kavaleri kembali melanjutkan pergeseran pasukan menuju lokasi penembakan. Akan tetapi, roda rantai salah satu dari tank mengalami putus rantai. Setelah ranjau diatasi oleh pasukan Zeni, kemudian kami melanjutkan gerakan. Tiba-tiba tank kami mengalami hambatan, yaitu putus rantai. Kami laporan kepada dan BTP bahwa tank mengalami putus rantai. Kemudian kami meminta bantuan kepada tim PAL untuk mengatasi putus rantai tersebut. Dalam jalannya sebuah operasi, terdapat kemungkinan munculnya banyak hambatan yang mengganggu kelancaran pergerakan pasukan. Termasuk salah satunya adalah permasalahan teknis yang berasal dari kendaraan, alutsista, maupun dari persenjataan yang digunakan. Disinilah peran penting dari satuan-satuan bantuan yang menjadi kekuatan bagi Batalion Infanteri 125 Simbisa dalam menjalankan operasi penumpasan pemberontak yang berusaha memisahkan diri dari NKRI. Terdapat Satuan Peralatan Angkatan Darat atau Paldam 1 Bukit Barisan yang turut serta dalam latihan antar kecabangan ini. Paldam 1 Bukit Barisan bertugas pokok untuk membina dan menyelenggarakan fungsi material peralatan. Peralatan material tersebut meliputi peralatan utama sistem senjata Angkatan Darat seperti kendaraan tempur, kendaraan transportasi, hingga peralatan yang digunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang dialami dalam operasi kali ini. Selain dari satuan kavaleri, Zeni Tempur, Polisi Militer, Paldam. Dalam latihan batalion tim pertempuran antar kecabangan Yunif 125 Simbisa ini juga terdapat Satuan Bantuan Tempur Artileri Medan dan juga Satuan Bantuan Tempur Artileri Pertahanan Udara. Artileri Medan dan Artileri Pertahanan Udara pada latihan batalion tim pertempuran antar kecabangan kali ini tidak kalah penting dalam operasi pemberantasan pemberontakan yang terjadi di daerah operasi Kabupaten Simalungun. Armet atau Artileri Medan adalah satuan bantuan tempur yang tergabung dalam TNI Angkatan Darat. Pasukan ini menggunakan meriam sebagai bantuan tembakan jarak jauh dan juga sebagai satuan yang dapat merusak wilayah kekuasaan musuh secara luas. Batalion Armet ditunjuk sebagai satuan perkuatan dalam pelaksanaan tugas operasi lawan insurgen. Adapun tugas operasi yang kita laksanakan ini dilaksanakan selama 3 bulan. Operasi ini dilaksanakan selama 3 bulan. Tahapannya yang pertama 1 bulan tahap pisah, 1 bulan tahap giring, 3 minggu tahap lokalisir, 1 minggu tahap penghancuran. Labor, seksi, siap, laksanakan tembakan. Kerjakan. Ujuk 1. Tembak. Dalam latihan batalion tim pertempuran antar kecabangan kali ini, diskenariokan pasukan Armet bertugas untuk menghancurkan bunker-bunker persediaan musuh.
dan juga memukul mundur para pemberontak. Di lokasi lain, Arhanud atau artileri pertahanan udara juga berperan dalam skenario penumpasan pemberontak. Arhanud melaksanakan pertahanan udara aktif untuk melindungi Poskotis Yonif 125 dari serangan udara musuh. Perhatikan pucuk-pucuk, derajat waspada kuning, tingkat sedia tempur 2. Adapun skenario pelaksanaan latihan BTP Yonif 125 kali ini adalah diperumpamakan helikopter dari Bupati Simalungun dicuri oleh sekelompok insurgen dan direbut dengan paksa. Kemudian heli tersebut digunakan untuk menyerang Poskotis Yonif 125. Untuk itu dan Yonif 125 memerintahkan jajaran Arhanud untuk membumi hanguskan heli yang dicuri oleh insurgen tersebut. Sehingga Arhanud melaksanakan perintah Prosdal Op dengan menggunakan sasaran basah. Tingkat sedia tempur 2. Batasan tembak senjata waspada. Dalam menjalankan sebuah operasi, satuan yang diperlukan tidak hanya satuan tempur dan juga satuan bantuan tempur, melainkan dibantu juga oleh satuan bantuan administrasi. Dalam latihan batalion tim pertempuran antar kecabangan Kodam 1 Bukit Barisan 2019, terlibat satuan bantuan administrasi seperti polisi militer dan tim kesehatan atau medis. Polisi militer atau POM dalam latihan batalion tim pertempuran antar kecabangan Kodam 1 Bukit Barisan 2019 tergabung sebagai salah satu satuan bantuan administrasi yang menjadi perkuatan dari Batalion Infanteri 125 Simbisa. Salah satu tugasnya adalah melakukan sweeping atau razia, sehingga diketahui bahwa di antara masyarakat terdapat juga insurgen atau pemberontak yang berbaur dengan warga. Bahkan, menurut laporan warga, terdapat orang yang dicurigai sebagai pemberontak yang menyamar sebagai anggota TNI untuk menjatuhkan nama baik. Untuk Batalion Kesehatan Daerah Militer 1 Bukit Barisan sendiri juga tergabung dalam latihan antar kecabangan kali ini. Batalion Kesehatan berfungsi sebagai tim bantuan medis yang melaksanakan pendukung kesehatan prajurit dan juga pelayanan kesehatan masyarakat di sekitar daerah operasi. Akan melaksanakan penanganan korban, selanjutnya akan dievakuasi dan dibawa ke Pos Loyon. Di Pos Loyon akan dilaksanakan perawatan lanjutan dan apabila tidak dapat dilakukan penanganan lebih lanjut akan segera dievakuasi ke rumah sakit lebih lanjut. Terima kasih. Secara teknis, pada pelayanan kesehatan, kami akan menerima personel yang sakit, kemudian kami akan melaksanakan pemeriksaan awal. Setelahnya, kami akan menyempurnakan pertolongan yang telah dilaksanakan oleh Takeski dan juga Regu Tandu. Apabila pertolongan yang kami rasakan cukup, akan kami rawat di Pos Longyon. Apabila kami tidak dapat mengatasi kesulitan yang ada, akan segera kami evakuasi ke rumah sakit terdekat.